Halo Movie Buff, kembali lagi bersama si Kepik. Cheongsan dan kawan-kawan masih berusaha kabur dari kejaran Guinam dan juga zombie lainnya. Hari dan kawan-kawan juga berusaha menyelamatkan diri sambil membawa Junseong yang terluka. Apakah kehadiran militer mampu membawa solusi untuk teror zombie ini? Inilah bagian akhir dari kisah All of Us Are Dead. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai saja pembahasannya. Onjo mencoba menyelamatkan Cheongsan yang sedang diserang Guinam, tapi Guinam melemparnya. Suheok juga mencoba menyerang Guinam, tapi ia malah dihajar oleh Guinam. Guinam bertingkah sok jagoan, tapi Cheongsan mengatakan kalau Guinam bukanlah siapa-siapa. Guinam mengancam akan membunuh Cheongsan, tapi teman-temannya solider melindungi Cheongsan. Para murid mencoba bertahan dari serangan Guinam. Namra akhirnya turun tangan dan ia berkelahi dengan Guinam. Dengan kekuatan barunya, Namra berhasil menusuk kaki Guinam. Walau demikian, ia tetap kesulitan mengimbangi kekuatan Guinam. Dengan bantuan Suheok, Namra berhasil melempar Guinam dari atap. Onjo menatap Suheok dan Namra dengan cemburu, sementara Cheongsan menatap Onjo dengan gundah. Ahli virus militer kesulitan dalam mengenali jenis virus zombie karena virus ini terus berevolusi. Tangan kanan komandan menyampaikan kabar dari detektif Jaik dan Hocheol yang tengah diinterogasi kalau solusi dari wabah zombie ini ada di lab science SMA Hyosan. Sang komandan mengirim pasukan untuk mengambil laptop tersebut dan menyuruh Jaik serta Hocheol diinterogasi lebih lanjut. Cheolsu bertemu dengan Eunji di camp. Ia meminta maaf pada Eunji karena telah meninggalkannya di sekolah. Para murid takut Namra akan berubah menjadi ganas seperti Guinam. Namra memberitahu mereka bahwa hal itu tak mungkin, karena di balik sikap angkuhnya, sebenarnya dia adalah seorang pengecut. Namra mengaku kalau ia takut akan ibunya yang selalu menuntut dia untuk memperoleh nilai bagus dan hanya mencari teman yang selevel dengannya. Namra mengatakan kalau ia sangat menikmati momen kebersamaan ini dan berharap bisa kumpul bersama mengelilingi api unggun lagi setelah keluar dari krisis zombie ini. Onjo berikrar bahwa jika ada seseorang di antara mereka yang menyalakan api seperti sekarang, mereka harus datang berkumpul. Pandangan para murid terhadap Namra mulai berubah. Helikopter yang membawa pasukan yang dikirim sang komandan tiba di atap SMA Hyosan dan bertemu dengan para murid. Mereka siaga karena takut para murid itu adalah zombie. Setelah memastikan bahwa mereka bukan zombie, para prajurit menyuruh para murid untuk menunggu sebentar karena tujuan utama misi ini adalah untuk mengambil laptop, bukan misi penyelamatan. Tentara menembaki para zombie. Guinam yang masih cedera akibat dilempar Namra bersembunyi dari para tentara. Tentara berhasil mengambil laptop Pakli dan mereka sekarang berniat menyelamatkan para murid. Jimin adalah yang pertama diangkut ke helikopter. Saat semuanya kelihatan berjalan lancar, Eunji mengamuk di camp dan menyerang Cheolsu serta beberapa tentara. Mengetahui bahwa ada zombie yang kelihatan seperti manusia normal, membuat sang komandan memerintahkan para tentara untuk tidak menyelamatkan seorang murid pun. Jimin dan teman-temannya batal diselamatkan. Para murid memohon untuk diselamatkan, membuat tentara terpaksa menembakkan tembakan peringatan. Sang tentara dengan berat hati meninggalkan para murid. Mengetahui ada helikopter penyelamat, Hari dan kawan-kawan keluar dari persembunyian mereka sambil membopong Junseong dan berharap diselamatkan. Tentu saja helikopter tidak menggubris mereka. Sayangnya suara helikopter menarik perhatian zombie sehingga mereka harus kembali bersembunyi. Para murid kecewa karena tidak jadi ditolong dan mereka mulai kehilangan harapan. Bu Dewan Pak beserta stafnya diinterogasi karena dianggap membantu Soju dan Usin melarikan diri dari camp. Walaupun Usin sudah mengatakan kalau Bu Pak dan stafnya tidak terlibat. Lebih jauh, Bu Pak malah mengaku kalau dialah dalang dibalik semuanya. Ia yang menyuruh Soju melarikan diri untuk menolong putrinya, dan ia juga yang akan bertanggung jawab penuh atas semua konsekuensi dari tindakan Soju. Bu Pak menyatakan kalau ia akan selalu memihak orang-orang yang tak berdaya. Dalam perjalanan menjemput putrinya,
Soju bertemu dengan suami istri yang mengalami kecelakaan mobil. Sang suami memohon Soju agar menolong istrinya yang terjepit mobil mereka yang kecelakaan. Soju tidak bisa menolong si istri tanpa alat bantu dan ia terpaksa memberikan senapan dan amunisinya pada si suami agar mereka bisa bertahan sampai regu penyelamat datang. Si suami malah menodongkan senapan tersebut pada Soju dan memaksanya agar menolong mereka. Soju berkata kalau ia harus menolong putrinya dan sang suami pun akhirnya merelakan Soju pergi. Ahli virus mengatakan kalau pada kasus seperti Eunji, pemeriksaan lab tidak bisa menentukan apakah ia terinfeksi atau tidak. Hal itu membuat komandan memerintahkan pasukan agar menganggap semua warga Hyosan yang diselamatkan belakangan sebagai orang yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala, sama seperti Eunji. Usin kesal karena Bupak memanfaatkan aksi heroik Soju untuk kepentingan politiknya sendiri. Saat mereka sedang berdebat, prajurit masuk dan mengatakan kalau mereka akan dipindahkan ke ruang isolasi khusus. Tidak hanya mereka, Jaik, Hocheol, dan si anak yang bernama Sebin juga dipindahkan ke ruang isolasi khusus. Para murid yang belum minum selama beberapa hari senang karena hujan akhirnya turun dan melegakan dahaga mereka. Namra dan Guinam yang memiliki pendengaran super tak tahan mendengar suara petir sehingga Suheok membuat penyumpal telinga untuk Namra. Cheongsan menyadari hal itu dan ia menyarankan mereka untuk kabur ke gunung dengan memanfaatkan hujan dan suara petir, mengingat bantuan juga tak akan datang. Cheongsan bahkan mengatakan kalau ia akan mengumpankan dan mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka seandainya zombie menyerang mereka. Mereka perlahan meninggalkan atap dan sesuai dugaan Cheongsan, para zombie bertingkah aneh saat suara petir menggelegar dan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Cheongsan tiba-tiba bertemu dengan ibunya yang telah berubah menjadi zombie. Daesu dan yang lain menggebuki ibu Cheongsan. Cheongsan yang masih syok ngamuk dan memukuli Daesu. Perkelahian mereka memancing perhatian zombie. Suheok dan Onjo memegangi Cheongsan dan akhirnya mereka tahu kalau yang sedang mereka pukuli itu adalah ibu Cheongsan. Mereka langsung berhenti memukuli ibu Cheongsan dan menyadari kalau para zombie bergerak ke arah mereka langsung kabur. Onjo dan Suheok membujuk Cheongsan yang masih diam mematung agar mau beranjak kabur. Cheongsan teriak histeris dan mengingat semua kenangan indah bersama ibunya. Hari dan kawan-kawan yang juga sedang berusaha kabur bertemu dengan kelompok Cheongsan. Jimin meninggalkan Hyoreong yang jatuh terpeleset. Woo-jin mencoba menolong Hyoreong dan Hari menyelamatkan mereka dari para zombie. Woo-jin akhirnya bertemu dengan kakaknya Hari. Kelompok Hari yang sekarang sudah bertemu dengan kelompok Cheongsan kabur ke aula olahraga, tapi ternyata ruangan itu sudah dipenuhi zombie. Mereka yang panik bersembunyi di ruang penyimpanan. Jun Seong tidak mau menjadi beban sehingga ia terpaksa mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Min Jae terpisah dan ia bersembunyi di ruang lain. Ia lari dari zombie keluar gedung. Kalau si Kepik jadi Min Jae, tinggal tutup aja pintunya daripada malah kabur. Dan sekarang dia jadi terpisah deh dari teman-temannya. Onjo menghibur Cheongsan yang sedang berduka. Jimin yang panik akhirnya malah tersesat dan ia menjadi korban teror zombie. Para tentara mempelajari data-data di laptop Pak Lee. Mereka mencoba membuat virus yang sama dari data itu supaya bisa menemukan pengobatannya. Si tangan kanan melaporkan pada sang komandan kalau pusat intelijensi mengumumkan bahwa darurat militer akan diperluas ke Yangdong, kota tetangga Hyosan, dan Hyosan kemungkinan akan dikorbankan. Ketua partai di mana Bupak bernaung mengatakan kalau sesuatu yang buruk akan terjadi di Hyosan dan ia meminta Bupak mengundurkan diri demi melindungi karir Bupak. Soju mengambil beberapa gulung pita di toko yang sudah terbengkalai. Onjo mengayomi Cheongsan yang gundah karena telah kehilangan ibunya. 조금만 더 있다가 얘기하자. 내일이나 모레나 아니면 다음 주나. 여기서 나가서 밥도 먹고 목욕탕도 갔다 오고 그러고 나서 얘기하자. 응? Soju mengikatkan pita di beberapa batang pohon. Ia tergelincir, jatuh dan cedera. Saat mencoba bangun, senternya terjatuh. Woo-jin menanyakan hasil pertandingan memanah Hari dan ternyata kakaknya berhasil masuk tim nasional. Daesu menyatakan perasaan sukanya pada Hari. Hari malah marah
dan menimpuki Daesu dengan bola. Guinam kembali memanjat atap, tapi tentu saja para murid sudah tak ada di situ. Suheok jadi mendapat ide untuk menggunakan troli bola sebagai pelindung mereka kabur dari zombie. Para murid ingin menumpuk troli tinggi-tinggi, tapi Mijin memiliki ide lain dan ia yang merasa paling senior memaksakan kehendaknya agar diikuti murid lain. Junyoung dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya pada Mijin dan mereka akhirnya bersih tegang. Suheok mencoba mendamaikan, tapi perseteruan antara mereka berdua malah semakin memanas. Namra akhirnya memutuskan untuk mengadakan voting. Hasilnya para murid setuju dengan Junyoung. Lebih lanjut, Junyoung menegaskan kalau ia akan bertanggung jawab seandainya metodenya gagal melindungi mereka. Ahli virus militer menyatakan kalau pengobatan terhadap virus Jonas masih belum bisa ditemukan dan satu-satunya solusi yang masuk akal adalah memusnahkan semua orang yang sudah terinfeksi. Sang komandan yang berempati tinggi tentu tak setuju dengan ide itu dan memerintahkan para ilmuwan militer untuk mencari solusi lain. Tiba-tiba anak buah komandan melaporkan kalau barikade Hyosan diterobos dan zombie sudah memasuki Yangdong, hal yang merupakan ketakutan terbesar si komandan. Komandan memerintahkan kota Yangdong dievakuasi dan ia ingin bertemu dengan teman tangan kanannya yang bekerja di pusat intelijensi. Cheongsan menemukan sebatang coklat yang sudah kadaluarsa. Mereka yang kelaparan tidak peduli dan tetap berniat membaginya. Mijin, Namra, dan Hari merelakan jatah mereka. Daesu kalap dan menghabiskan sisa coklat sehingga Junyoung tidak kebagian. Para murid mencoba menghibur Junyoung. Setelah memakai pelindung tubuh, mereka bersiap menerobos para zombie. Dan menepati janjinya, Junyoung yang memimpin mereka. Para murid mempertahankan sekuat tenaga barikade yang sudah mereka buat dari serbuan zombie. Junyoung mencoba menyelamatkan Mijin dari serangan zombie dan akhirnya malah ia yang digigit. Mengetahui ajalnya sudah tak terelakkan, Junyoung nekat mengorbankan dirinya keluar dari barikade dan menyingkirkan para zombie supaya teman-temannya bisa bergerak lebih cepat. Intel mengatakan bahwa dilihat dari pola penyebarannya, zombie akan mencapai Seoul, ibu kota Korea Selatan, dalam waktu sangat singkat. Hal itu membuat komandan terpaksa memutuskan untuk mengebom Hyosan dan mengorbankan semua penduduk Hyosan yang belum diselamatkan. Soju akhirnya sampai di SMA Hyosan. Para murid akhirnya berhasil sampai ke pintu aula. Sayangnya pintu tersebut dikunci dari luar. Onjo menggedor pintu tersebut dan betapa terkejutnya ia saat ayahnya, Soju, tiba-tiba membuka pintu itu. Soju juga sangat bahagia melihat putrinya baik-baik saja. Guinam dengan pendengaran supernya mendengar suara di klub panahan dan ia bergegas ke sana. Setibanya di klub panahan, ia menemui Minja yang terpisah dari teman-temannya. Awalnya Guinam menghiraukannya karena yang ia incar adalah Cheongsan. Tapi kemudian ia mencium bau badan Cheongsan di tubuh Minjai dan akhirnya Guinam membunuhnya. Soju mengajak para murid lari melewati lapangan tenis dan gunung menuju Yangdong. Mereka menyadari kalau mereka terjebak di lapangan tenis. Soju menggunakan muslihatnya untuk memancing perhatian zombie. Setelah perhatian zombie teralihkan, para murid kabur dari lapangan tenis. Soju sadar kalau zombie tak bisa ditahan terlalu lama, maka ia mengorbankan dirinya agar Onjo dan teman-temannya bisa selamat. Mereka sampai di area konstruksi tempat para pembuli mengerjai Eunji dan Cheolsu. Mereka akhirnya bersembunyi di luar jendela. Cheongsan menghibur Onjo yang berduka. Sebelum berubah, Minjai mencoba menyerang Guinam, tapi usahanya gagal dan ia akhirnya berubah menjadi zombie. Mijin membandingkan penderitaan teror zombie dengan senior yang harus menjalani ujian akhir di sekolah. Hari berkata pada Onjo kalau ia tak akan melupakan jasa ayahnya. Hari dan Mijin mencoba memantau situasi. Cheongsan mengucapkan petuah sama seperti yang diucapkan Onjo ketika menghibur dirinya yang baru saja kehilangan ibunya. 우리 다음에 얘기하자. 내일이나 모레나 아니면 다음 주나. 밥도 먹고 목욕탕도 갔다 오고. 우리 그때 얘기하기로 했잖아. Guinam sampai di aula olahraga setelah mendapat informasi dari Minjai. Tapi lagi-lagi para murid sudah tak ada di situ.
Ia melampiaskan kekesalannya pada Juneong yang sudah berubah menjadi zombie. Militer berencana untuk memancing para zombie dengan suara di titik-titik strategis, lalu mereka akan menjatuhkan bom di titik tersebut. Sayangnya SMA Hyosan termasuk salah satu titik penjatuhan bom. Militer memperkirakan kalau 10.000 warga Hyosan yang belum terinfeksi akan menjadi korban. Naluri zombie mulai menguasai Namra dan ia berniat menggigit Suheok. Tapi Namra menahan urgensi itu dan ia malah menggigit tangannya sendiri. Suheok menutup mata Namra dengan perban supaya teman-temannya tidak takut terhadap Namra. Saat sedang memikirkan rencana selanjutnya, tiba-tiba pendengaran Super Namra menangkap pengumuman dari helikopter militer kalau beberapa lokasi termasuk SMA Hyosan akan segera dibom dan warga di sekitar situ diharap segera berlindung. Saat sedang panik dan bingung harus berlindung di mana, tiba-tiba Guinam datang dan mengincar Cheongsan. Suheok didorong oleh Guinam saat ia mencoba menolong Cheongsan, untung ia masih bisa berpegangan. Cheongsan mencoba bertahan dari amukan Guinam, tapi ia gagal dan Guinam menggigit tangan Cheongsan di hadapan teman-temannya. Beruntung gelombang suara dari drone militer mengacaukan perhatian Guinam dan Cheongsan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorong Guinam. Melihat tangannya yang telah digigit, Cheongsan menjauhkan diri dari teman-temannya. Tapi sebelumnya ia menyampaikan seluruh isi hatinya sekaligus salam perpisahan terakhir untuk Onjo. Cheongsan bukannya sedih tapi malah justru bahagia di saat-saat terakhirnya karena telah mengutarakan perasaannya pada pujaan hatinya. Dan ia dengan semangat memancing para zombie supaya teman-temannya bisa kabur. 야! 전부 따라와. 오늘은 내가 이 학교에서 제일 행복한 놈이다! Onjo dan kawan-kawan berhasil selamat sampai ke gunung, sementara Cheongsan sekarang harus berhadapan dengan nemesisnya Guinam. Guinam mengungkapkan respeknya terhadap Cheongsan, sementara Cheongsan tetap mengatakan kalau Guinam tak lebih dari seorang pengecut dan pecundang. Cheongsan menghadapi Guinam dengan gagah berani, tapi Guinam yang lebih kuat akhirnya berhasil memojokkan dan membutakan mata Cheongsan. Pengeboman dimulai dan SMA Hyosan pun tanpa ampun dihantam oleh rudal. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Cheongsan secara naluriah masih berusaha menyelamatkan Guinam. Beruntung para murid sudah kabur jauh dari SMA Hyosan. Sang komandan menyerahkan sisa operasi ke tangan kanannya dan berkata kalau ia ingin istirahat. Komandan mengungkapkan permintaan maafnya ke Bupak karena telah membumi hanguskan Hyosan. Di ruangannya, komandan membuat rekaman video yang menyatakan kalau ia bertanggung jawab penuh atas pengeboman Hyosan dan menelepon istrinya untuk mengatakan betapa ia mencintainya. Setelah melakukan itu, sang komandan bunuh diri. Tindakan sang komandan jangan ditiru ya guys. Walau ia adalah sosok yang empatik dan bertanggung jawab, bunuh diri tetap merupakan perbuatan tak terpuji yang tak boleh dilakukan dan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Semua orang masih berduka atas kota Hyosan yang telah luluh lantak. Onjo dan kawan-kawan kembali ke SMA Hyosan dan menemukan kalau Cheongsan telah tiada. Tentara menyisir bagian kota Hyosan yang tidak dibom. Namra merasa kalau ia yang telah terinfeksilah penyebab tentara enggan menolong mereka. Onjo menepis ide itu dan menegaskan kalau Namra akan tetap menjadi teman dan ketua kelas mereka. Namra kembali menegaskan keinginannya kalau ia ingin bisa berkumpul lagi mengitari api unggun bersama mereka semua. Para murid tersesat di gunung, beruntung pita-pita yang telah diikat Soju menuntun mereka keluar dari gunung. Mereka sampai di Yangdong dan terkejut mendapati kota tersebut tidak berpenghuni. Tiba-tiba Namra menyuruh mereka waspada karena zombie sedang bergerak ke arah mereka. Daesu kakinya terluka dan tak bisa lari. Alih-alih meninggalkannya, para murid dengan solider bersiap mempertahankan diri dari serbuan zombie. Benar saja, zombie datang dan mereka bertarung mati-matian. Namra dengan mudah menghabisi zombie yang menyerangnya, sementara teman-temannya tentu saja kewalahan. Wujin tergigit saat mencoba menyelamatkan kakaknya, Hari. Sebelum berubah, ia mengatakan kalau ia tahu bahwa Hari berbohong dan Hari sebenarnya gagal masuk timnas. Tapi ia berpesan agar Hari jangan berhenti memanah. Wujin akhirnya berubah menjadi zombie dan Namra terpaksa membunuhnya. Mereka kembali berlari.
Naluri zombie semakin kuat menguasai Namra. Namra yang tidak tahan lagi akhirnya berhenti berlari dan menggigit tangannya sendiri. Suheok menyadari Namra hilang dan ia bersama Onjo mencari Namra. Mereka menemukan Namra sedang memakan bangkai zombie. Onjo berusaha mengajak Namra kembali bergabung bersama mereka, tapi Namra malah menyerang Onjo. Suheok berniat menghajar pujaan hatinya. Beruntung Namra berhasil menahan impulsnya. Namra yang sedih menerima kenyataan kalau dia akhirnya berubah menjadi zombie dan akan membahayakan teman-temannya, memutuskan untuk lari dari mereka. Suheok dan Onjo kembali mengejar Namra, tapi kali ini mereka tak berhasil menemukannya. Mereka berhasil sampai di perbatasan dan tentara menyelamatkan mereka. Mereka meratapi nasib teman-teman yang telah meninggalkan mereka. Mereka dikirim ke camp. Onjo bertemu dengan Usin dan ia menanyakan Onjo kabar ayahnya. Usin sedih saat mengetahui kalau Soju sudah tewas. Para murid dimintai keterangan mengenai Pakli, tapi mereka menolak bekerja sama dengan pihak militer yang telah mengabaikan mereka. Krisis zombie telah berakhir dan para warga menghitung kehilangan yang telah mereka derita sepanjang tragedi ini. 4 bulan berlalu sejak wabah zombie merebak, tapi warga Hyosan belum diizinkan meninggalkan camp. Saat jam malam dimulai, Onjo diam-diam keluar dari camp ke gunung untuk mengenang teman-temannya yang telah tiada, terutama Cheongsan yang di saat-saat terakhirnya berhasil merebut hati Onjo. Tiba-tiba ia seperti melihat api unggun di kejauhan. Mijin protes agar siswi tingkat akhir sepertinya diberi kesempatan kedua untuk ikut ujian akhir nasional. Dari karakter Mijin yang terus memikirkan ujian akhir di tengah-tengah teror zombie yang mengancam nyawa, kita dapat melihat betapa pendidikan adalah hal yang sangat penting di Korea Selatan dan keberhasilan di ujian akhir benar-benar menentukan masa depan seseorang. Onjo menceritakan pada Suheok apa yang ia lihat semalam, dan ia mengajak Suheok untuk mengunjungi sekolah nanti malam. Ia minta agar mereka berdua saja yang tahu rencana ini. Ternyata malamnya Onjo mendapati semua temannya sudah bersiap mengunjungi sekolah. Teman-temannya juga melihat api unggun di bekas sekolah mereka. Mereka sampai di atap dan benar saja mereka menemui api unggun yang sedang menyala. Para murid berkata kalau api unggun itu bisa dinyalakan oleh siapa saja. Tapi Onjo bersikeras kalau api unggun itu dinyalakan oleh Namra. Benar saja, Namra tiba-tiba muncul dalam keadaan segar bugar. Onjo mengajak Namra untuk pulang bersama mereka, tapi ia menjawab kalau ada orang-orang yang bernasib sama sepertinya. Bukan manusia, tapi juga bukan zombie. Dan disitulah ia harus berada, bukan di kalangan manusia normal seperti Onjo dan kawan-kawan. Namra juga mengatakan kalau mereka akan tetap menjadi teman meski tak bersama. Seusai mengatakan itu, Namra pergi semisterius kemunculannya. Endingnya mengundang tanya banget ya guys. Menurut si Kepik, film All of Us Are Dead ini berbicara tentang bullying, topik yang sedang hangat akhir-akhir ini. Pembulian terjadi ketika pihak yang merasa memiliki kuasa memanfaatkan kelebihan mereka untuk mengintimidasi atau menyerang mereka yang lemah, atau dengan kata lain, abuse of power. Pakli menciptakan virus Jonas sebagai pembalasannya terhadap pembulian terstruktur yang menimpa anaknya Jinsu. Murid yang mendapat kekuatan super setelah digigit zombie adalah Guinam dan Eunji, si pembuli dan si terbuli, dan juga tentunya Namra yang digigit oleh Guinam. Bullying juga terjadi karena orang-orang yang seharusnya berada dalam posisi untuk menolong, diam saja membiarkan bullying terjadi. Digambarkan dalam film ini lewat tokoh-tokoh yang memiliki posisi dan kekuasaan cenderung gagal melindungi mereka yang lemah. Para guru tidak peduli terhadap Jinsu dan Eunji yang mengadukan bullying kepada mereka. Kepala sekolah hanya memikirkan nama baik sekolah. Ketua partai tidak peduli dengan yang terjadi di Hyosan. Dan pihak militer juga terkesan gagal melindungi orang-orang yang belum terinfeksi di Hyosan. Cara untuk memberantas bullying adalah dengan empati dan kepedulian, seperti yang ditunjukkan Bu Guru Pak dan sang komandan. Mereka bahkan rela mengorbankan nyawa mereka, walau caranya agak ekstrim, demi melindungi orang lain dan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap orang-orang yang seharusnya mereka lindungi. Guys, ayo kita tingkatkan empati dan kepedulian kita terhadap sesama, supaya kita tidak sama seperti para zombie yang hanya bisa memangsa
tanpa memiliki nurani atau perasaan. Tekan tombol like kalau kalian setuju sama si Kepik. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya ya. Dadah.